Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini kita masih membahas mengenai video pembelajaran di mata kuliah hukum pajak dan tema kita kali ini adalah fungsi pajak. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa fungsi utama daripada pajak adalah sebagai sumber pendapatan atau sumber pemasukan sebuah negara. Bahkan semakin maju sebuah negara, maka akan semakin besar tingkat ketergantungannya terkait dengan pajak. Kenapa bisa demikian? Karena kalau semakin besar penghasilan warga negara ataupun misalnya semakin banyak barang yang diproduksi, maka sudah barang tentu jumlah pajak yang dihasilkannya akan semakin besar. Namun ternyata bahwa fungsi pajak bukan hanya itu teman-teman. Makanya kemudian dalam video kali ini saya akan menjelaskan secara rinci beberapa fungsi dari pajak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi budgeter. Budgeter berasal dari kata budget, yaitu biaya. Terkait dengan fungsi pajak, kalau dikatakan fungsi budgeter adalah bahwa pajak itu berfungsi sebagai alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Nah, Indonesia termasuk negara yang sangat tergantung dari fungsi budgeter ini, karena kalau kita lihat misalnya tahun 2022, pemasukan negara dari pajak itu sekitar 65% dari seluruh pendapatan negara kita. Atau ada sekitar 1.256 triliun pendapatan yang berasal dari pajak, di mana penghasilan ataupun pendapatan negara secara keseluruhan adalah 2.100 triliun. Di mana kita tahu bahwa tahun 2022 itu adalah tahun yang masih terkena imbas dari COVID-19, tetapi ternyata tingkat ketergantungan kita terhadap pajak itu masih sangat besar. Oleh karena itulah kemudian setiap tahun negara selalu mengupayakan untuk menggenjot pemungutan pajak, makanya ada berbagai cara yang dilakukan, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan. Intensifikasi perpajakan dilakukan melalui maksimalisasi pemungutan pajak, dan ekstensifikasi pemungutan pajak dilakukan melalui perluasan objek maupun subjek dari perpajakan. Itu yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi stabilitas. Kalau dikatakan fungsi stabilitas, bahwa ternyata pajak itu bisa dilakukan sebagai cara ataupun metode bagi negara untuk menjaga stabilitas perekonomian negara, atau secara khusus untuk menjaga stabilitas daripada harga barang maupun jasa di suatu negara. Nah, hal ini misalnya bisa kita lihat kalau baru-baru ini sedang digenjot yang namanya pemakaian mobil listrik ataupun motor listrik. Dan ternyata harga daripada mobil listrik ataupun motor listrik ini sangat tinggi. Padahal negara ingin supaya warga negara banyak menggunakan mobil maupun motor listrik untuk menghemat penggunaan energi. Nah, oleh karena itulah kemudian salah satu cara yang dilakukan negara adalah dengan memberikan insentif pajak bagi orang-orang yang akan membeli mobil maupun motor listrik. Atau di sisi lain misalnya bahwa negara bisa saja meningkatkan atau menaikkan pajak untuk barang tertentu demi membatasi peredaran ataupun penjualan barang tersebut. Misalnya bisa kita lihat untuk barang-barang mewah, misalnya mobil mewah yang diimpor dari luar negeri. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa pajak itu ternyata bisa juga berfungsi untuk redistribusi pendapatan. Kalau dikatakan redistribusi pendapatan berarti pemerataan pendapatan. Bagaimana caranya bahwa pajak itu bisa berfungsi untuk redistribusi pendapatan? Hal ini dapat kita lihat misalnya di Indonesia yang menggunakan tarif pajak progresif. Artinya bahwa semakin besar penghasilan seseorang, maka akan semakin besar pula persentase penghasilannya yang dipotong untuk pajak. Jadi perlu diingat bahwa yang meningkat itu bukan hanya jumlahnya, tetapi juga persentasenya. Misalnya di Indonesia, kalau misalnya penghasilan Anda itu hanya 50 juta ke bawah setiap tahun, maka persentase pajak Anda hanya 5% dari penghasilan.
Tapi kalau misalnya penghasilan Anda itu antara 50 juta sampai 250 juta dalam 1 tahun, maka persentase penghasilan ataupun pajak Anda itu sudah mencapai 15%. Artinya ada kenaikan 10%. Di sisi lain, ketika penghasilan Anda itu hanya cukup untuk membiayai diri Anda sendiri, maka kemudian di Indonesia itu dikenal yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Saat ini di tahun 2022, PTKP itu adalah 4,5 juta per bulan atau sekitar 54 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau penghasilan Anda itu secara keseluruhan hanya 54 juta dalam 1 tahun, maka penghasilan Anda tidak dipotong untuk pajak. Artinya seperti yang tadi saya katakan bahwa tarif 5% itu hanya berlaku untuk penghasilan Anda 50 juta ke bawah setelah dipotong yang namanya PTKP. Misalnya, kalau penghasilan saya 100 juta dalam 1 tahun, maka penghasilan saya yang dipotong untuk pajak adalah 5% dari 100 juta kurang 54 juta. Berarti 5% dari 46 juta. Kemana yang 54 juta lagi? Itu adalah bagian dari PTKP. Lalu di mana redistribusi pendapatannya? Nah, redistribusi pendapatannya itu bisa kita lihat misalnya ketika pajak-pajak dari orang-orang yang berpenghasilan tinggi dipungut oleh negara, maka pajak itu kemudian digunakan oleh negara untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, membuka lapangan kerja dan segala macam. Sehingga dengan pembukaan fasilitas umum dan lapangan kerja ini diharapkan akan meningkatkan penghasilan-penghasilan daripada warga negara, terutama warga negara yang masih berpenghasilan rendah. Jadi secara sederhananya bahwa redistribusi pendapatan ini sama dengan prinsip gotong royong di dalam perpajakan. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima adalah bahwa pajak itu ternyata memiliki fungsi regulatif. Kalau dikatakan regulatif berarti pengaturan. Artinya di sini bahwa pemungutan pajak itu bisa dijadikan salah satu alasan oleh negara untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan ataupun membuat sebuah kebijakan. Secara sederhana sesungguhnya bahwa fungsi regulatif ini hampir sama dengan fungsi stabilitas. Di mana tadi dalam fungsi stabilitas bahwa keberadaan pajak itu bisa digunakan untuk menjaga stabilitas daripada perekonomian ataupun harga di sebuah negara. Tetapi fungsi regulatif ini skupnya lebih luas ya, karena dia tidak tergantung untuk barang tertentu, tetapi lebih kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat secara umum. Misalnya di kawasan ASEAN itu ada semacam insentif perpajakan untuk barang-barang tertentu, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara-negara yang ada di ASEAN. Atau misalnya ketika Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dengan negara tertentu, biasanya karena antara Indonesia dengan negara tersebut saling memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, maka biasanya dibuat perjanjian bilateral di dalam perpajakan. Nanti akan kita pelajari ini di dalam pajak internasional. Oke teman-teman, demikianlah 5 fungsi pajak. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih.